keluarga Allah dimanapun Anda berada saat ini, marilah kita bawa kehidupan kita untuk kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita bawa hati kita, hidup kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk hari ini. Engkau Tuhan Allah yang setia di dalam kehidupan kami. Kebaikan-Mu ya Tuhan selalu ada dan selalu tersedia di dalam kehidupan setiap pribadi kami. Mari Roh Kudus berkaryalah di antara kami. Pimpinlah ibadah ini ya Tuhan. Dan biarlah kami boleh semakin mengenal Engkau ya Yesus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saudara yang di rumah-rumah, bersama-sama dengan kami kita naikkan pujian dan penyembahan bagi Tuhan. Sebab saudara dan saya sudah menjadi miliknya. Mari bersama-sama kita katakan, kasih Allah tidak pernah berkesudah dalam hidupku. Bersama-sama katakan, kasih Allah tak berkesudah, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Mari katakan bersama, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Sekali lagi katakan, dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji. Ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Amin, haleluya. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, karena Engkaulah Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa, Allah yang kekal. Hati kami menyembah Engkau ya Yesus. Mari bersama-sama nyanyikan pujian ini, ku sembah Engkau. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya
Mari saudara bersama-sama kita katakan, betapa dahsyat Engkau ya Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita sembah Dia, oh Yesus Tuhan. Hanya Engkau Allah kami selamanya. Engkau yang dahsyat Tuhan. Sekalipun ya Tuhan, dunia bergoncang ya Tuhan, sekalipun dunia bergelora ya Tuhan, dan sekalipun ya Tuhan, kehidupan kami ya Tuhan mengalami badai yang begitu dahsyat, selamanya Engkau tetap Allah kami. Engkau Allah yang tidak akan tergoyahkan oleh apapun juga. Oh Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah
kekasih hatiku, Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu, Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu. Ku mau menyembahmu, Yesus, seumur hidupku Tuhan, seumur hidup kami. Hanya Engkau, kekasih hatiku, kerinduanku. Hanya Kau, hanya Kau, Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau begitu manis, Engkau begitu lembut ya Tuhan. Engkau yang mengisi hati kami ya Tuhan, dengan kekuatan yang baru, dengan sukacita surga ya Tuhan, yang dunia tidak pernah dan tidak pernah bisa beri. Kami bersyukur, kami sungguh bersyukur Tuhan. Mari ya Tuhan, saat ini Engkau berbicara buat setiap kami. Nyatakan kehendak-Mu ya Tuhan, nyatakan isi hati-Mu ya Tuhan. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami boleh mendengar suara-Mu dengan kerinduan, dengan kesungguhan hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara sekalian diberkati oleh Yesus Kristus. Marilah sekarang kita betul-betul merenungkan apa yang Tuhan kehendaki untuk kita jalani sebagai anak-anak Tuhan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Memang sangat mudah kita melakukan hal-hal yang baik, sangat mudah kita melakukan hal-hal yang terpuji ketika situasi, kondisi, dan keadaan itu baik. Ketika situasi, kondisi, sarana, prasarana itu menunjang. Tetapi bagaimana ketika situasinya menjadi tidak baik? Bagaimana ketika situasinya menjadi sulit? Dan bagaimana ketika situasinya itu tidak menguntungkan kita untuk melakukannya? Nah, marilah pagi hari ini kita belajar dari sebuah kisah yang terdapat di dalam Alkitab kita, yang terdapat di dalam kitab Kejadian, pasal yang ke-39, ayat yang ke-20 sampai 23. Kemudian kita akan membaca juga pasal 40 ayat 9 sampai 23. Tetapi ayat itu karena begitu panjang, kita akan membaca saja ayat yang di dalam Kejadian 39 ayat 20 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan saya bacakan bagi saudara. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi
Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf, karena Tuhan menyertai dia, dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Terpujilah nama Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya dan menjadikannya pedoman dalam kehidupannya. Kesempatan pagi hari ini kita merenungkan bagaimanakah sebetulnya dan seharusnya kita menjadi seorang anak Tuhan. Apakah peran kita dan bagaimanakah seharusnya kita menjalani semua itu di tengah-tengah situasi yang tidak menguntungkan. Bagaimana kita tetap bisa menjadi berkat dalam segala situasi dan kondisi. Saudaraku sekalian dikasihi Yesus Kristus, kalau saudara memperhatikan bagian ini dan kisah Yusuf, sangat luar biasa. Kalau sudah membaca bagian yang baru kita baca, menceritakan bagaimana Yusuf akhirnya dijebloskan ke dalam penjara. Gara-gara apa? Gara-gara jubah. Yusuf mengalami beberapa situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan. Dan seringkali, bahkan 2 kali disebabkan karena jubah. Kisah yang pertama kita menjumpainya ketika Yusuf dengan jubahnya yang indah akhirnya dia dijual oleh saudara-saudaranya. Jubahnya dikoyakkan, diberi darah dari binatang yang disembelih, kemudian ditunjukkan kepada ayahnya. Dan dikatakan Yusuf sudah dikoyak-koyak oleh binatang buas. Hanya gara-gara jubah. Kenapa jubah yang menjadi bagian? Karena saudara-saudaranya iri kepada jubah itu. Nah, sekarang kalau saudara perhatikan, dalam bagian ini kembali Yusuf juga gara-gara jubah. Dia difitnah. Dan karena cerita daripada istri Potifar, Yusuf yang berupaya memperlakukan dan menjalani kehidupan dengan benar, baik, dan setia serta tulus kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, akhirnya justru dia dimasukkan dalam penjara. Bukankah situasi dan kondisi yang semacam ini seringkali membuat orang lalu menjadi susah? Kalau saudara perhatikan, atau kalau saya bertanya kepada saudara, andai kata sekarang saudara sendiri yang menjadi Yusuf dalam situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan seperti itu, kira-kira apa respon saudara? Tidak mudah, saudara. Ketika situasi dan kondisi tidak menguntungkan, lalu kita bisa tetap bertahan dengan kondisi yang baik. Bisa tetap konsisten dengan perjalanan hidup iman kita. Perjuangan hidup kadang-kadang membuat kita lalu bertanya-tanya. Seperti Yusuf, dia baik. Dia berusaha melakukan yang terbaik. Tetapi gara-gara keiri hatian, gara-gara jubah yang indah, akhirnya dia kehilangan kebebasannya. Dia kehilangan rumah di mana dia biasa tinggal. Dia kehilangan orang tua yang mengasihi dia dan memperhatikan dia. Bahkan dia kehilangan masa mudanya. Dan sekaligus kehilangan masa depannya. Coba perhatikan. Dia dijual oleh kakaknya menjadi budak.
Dan itu jauh dari saudara-saudaranya. Jauh dari segala-galanya. Bagaimana saudara menghadapi itu? Seringkali reaksi orang ketika menghadapi situasi seperti itu, dia menjadi marah. Atau dia mau balas dendam. Dia tidak terima. Atau kalau dia merasa memang dia tidak mungkin bisa membalas dendam atau dia tidak bisa melampiaskan marahnya, kadang-kadang dia mengambil sikap untuk mengasihani dirinya sendiri. Aduh, memang nasib. Aduh, bahkan seringkali dia playing victims. Dia mengambil peran sebagai korban. Dia lalu putus asa, penuh kepahitan hidup. Bagaimana dengan saudara kalau saudara menjadi Yusuf pada saat itu? Apalagi pada peristiwa yang kedua, justru setelah dia menjadi budak, ternyata di sana Tuhan menyertai hidupnya. Dan itulah istimewa Yusuf. Yusuf percaya bahwa dia percaya kepada Tuhan, dia beriman kepada Tuhan, dan dia menyerah sepenuh kepada Tuhan. Fokusnya hanya kepada Tuhan untuk benar-benar dia bisa melaksanakan semua dengan baik. Tapi ternyata ketika dia setia, dia taat, dia tulus kepada Tuhan, justru dia difitnah. Dan akibatnya dia harus masuk ke dalam penjara. Tapi sekali lagi di situ letaknya Yusuf tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan dan luar biasa. Itu sebabnya belajar dari pengalaman Yusuf. Marilah kita mempelajari hal-hal yang indah, yang baik, yang mungkin akan menolong kita untuk terus berjalan dalam iman kita dan dia terus maju di dalam iman kita. Terus bersandar dan berharap kepada Tuhan. Apa reaksi Yusuf ketika dia menghadapi situasi dan kondisi seperti ini? Apakah Yusuf marah? Tidak. Ternyata reaksi Yusuf sangat berbeda. Dia tidak marah, dia tidak putus asa, dia tidak penuh dengan kepahitan. Tetapi dia terus mengarahkan pandangannya kepada Allah. Ia percaya kepada Tuhan walaupun dalam situasi yang sangat tidak menguntungkan. Walaupun krisis sedang menimpa hidupnya. Tapi Yusuf percaya akan Allah. Dia yakin Allah beserta dengan dia. Kalau nanti sudah membaca dalam pasal 39 ayat 21 dengan jelas mengatakan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Itulah yang Yusuf percaya dan Yusuf sangat yakin. Itu juga yang ditemukan di dalam ayat yang kita temukan dalam ayat yang kedua. Ketika Yusuf dibawa ke rumah Potifar. Dalam ayat yang kedua, pasal 39 ayat 2, kalau sudah baca. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dia yakin, dia tidak marah, dia tidak putus asa, dia tidak penuh dengan kepahitan. Dia tetap mengarahkan pandangannya kepada Allah. Dan itu yang membuat dia terus berjalan. Kenapa? Dia yakin, dia percaya bahwa Allah tetap menyertainya. Ketika dia tetap berjalan dalam situasi apapun, dia yakin, percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan dia. Baik itu di rumah majikannya sebagai budak, baik ketika dia ada di penjara, dia tetap mengatakan apapun krisis yang terjadi, aku tetap akan menjadi berkat dalam situasi apapun juga. Aku tetap akan memuliakan Tuhan. Nah, itulah sebabnya saudaraku sekalian, kalau sudah belajar dengan baik-baik, ada beberapa hal-hal penting dan beberapa hal yang sangat indah yang kita bisa pelajari dari Yusuf.
Di tengah-tengah situasi yang sangat menyulitkan, di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak mengenakan, dimanapun Yusuf berada, dimanapun berkat Tuhan melimpah atas hidupnya, dia selalu melakukan yang terbaik. Dan semua bisa berjalan dengan baik. Itu sebabnya Yusuf bukan hanya menjadi orang-orang yang menerima berkat Tuhan, tapi ia juga menjadi sumber berkat bagi orang-orang yang dia temui. Saudara perhatikan bagaimana Yusuf terus-menerus menjadi berkat dimanapun dia berada. Itu sebabnya yang pertama, ingat, dimanapun kita berada, jadilah seperti Yusuf yang menjadi berkat bagi banyak orang, apapun situasinya. Saudara, ketika dia ditrik dan dia mendapat situasi yang tidak menguntungkan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Kalau mau kecewa, dia bisa kecewa. Kalau mau menyesal, dia bisa menyesal. Apalagi yang melakukan adalah saudara-saudaranya sendiri. Tetapi Yusuf tetap percaya bahwa bersama dengan Tuhan dia akan bisa mengatasi semua. Dia tetap menjadi berkat, tidak peduli dimanapun juga dia berada. Ketika dia dijual menjadi budak, dia berada di rumah Firaun. Apa yang dia lakukan? Dia lakukan tetap yang terbaik. Dia tetap menjadi berkat. Sehingga Tuhannya percaya, wah luar biasa orang ini. Dia harus diberi kepercayaan. Dia menjadi kepala dari rumah itu. Dia menguasai dan dia mengatur semua orang-orang yang ada dalam rumah itu. Bukankah sesuatu yang istimewa? Bahkan ketika dia difitnah dan akhirnya dia harus masuk penjara, di dalam penjara pun dia tetap menjadi berkat. Apa buktinya? Karena Tuhan menyertai dia, maka kepala penjara juga mempercayai dia, menerima dia, memberikan kepercayaan untuk bisa mengatur semua orang-orang yang ada di dalam tahanan. Dia menjalani jalan Tuhan itu dengan sungguh-sungguh. Walaupun dia tidak mengerti seperti apa ujung daripada jalan itu. Tetapi yang pasti dimanapun dia berada, dimanapun dia mengalami situasi yang seperti apapun, dia tetap menjadi berkat bagi semua orang. Itu sebabnya mengapa akhirnya ketika dia dipercaya oleh kepala penjara, itulah jalan akhirnya dia boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Yang pertama, dia menjadi berkat bagi negeri di mana dia berada. Dia menjadi penyebab mengapa akhirnya negeri Mesir yang saat itu menghadapi situasi yang sangat sulit bisa terhindar dari kelaparan. Siapa? Yusuf. Bagaimana Yusuf bisa? Karena dia tetap melihat, memandang kepada Tuhan. Dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dan akhirnya Mesir dihindarkan dari kelaparan. Luar biasa saudara. Ketika Yusuf akhirnya mendapat kepercayaan dari Firaun menjadi penguasa di Mesir, Mesir tertolong. Dan ingat, bukan hanya negeri Mesir saja yang tertolong, tetapi juga Yusuf bisa menjadi berkat bagi keluarganya. Akhirnya keluarganya yang jauh dari tempat di mana dia berada, karena juga kelaparan, mereka tidak mau datang ke Mesir. Dan ternyata di situ siapa yang mengatur semua? Yusuf. Kalau tidak ada Yusuf, bagaimana keluarganya? Yusuf menjadi sumber berkat. Bahkan juga akhirnya menjadi berkat bagi bangsanya. Yang membuat akhirnya semua berjalan dengan baik. Itu sebabnya saudaraku sekalian dikasihi Yesus Kristus. Apapun situasi dan kondisinya, belajar dari Yusuf. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Jangan pernah kita menyesali situasi dan kondisi yang sedang kita alami.
Di tengah-tengah perjuangan saudara yang berat, di mana ketika saudara berusaha terus melakukan kehendak Tuhan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi ternyata saudara harus mengalami situasi yang tidak menyenangkan, kondisi yang tidak menguntungkan. Ingat, yang pertama, tetap jadi berkat karena Tuhan menyertai saudara. Kalau Tuhan menyertai saudara dan saudara tetap bersandar dan berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan yang terbaik. Tuhan akan menuntun jalan hidup saudara. Dan saudara tetap bisa menjadi berkat dimanapun berada. Yang kedua yang kita bisa pelajari, apapun yang terjadi, ternyata Yusuf tetap konsisten. Dalam krisis-krisis yang terjadi ketika jubah yang pertama hilang, dia dibuang ke dalam sumur, dia sudah merengek-rengek, dia memohon, tetapi tidak dipedulikan kakak-kakaknya, bahkan mengatakan rasakno. Coba rasakan apa yang kamu bisa rasakan. Begitulah kami ketika kau mendapat jubah yang indah. Begitulah kami ketika kau menjadi tukang mimpi. Begitulah perasaan hati kami. Kakak-kakaknya membalas dendam, bahkan merancangkan yang tidak baik. Tetapi di tengah-tengah situasi yang seperti itu, sehingga akhirnya dia dijual sebagai budak, ketika dia kehilangan kebebasannya, ketika dia harus keluar dari rumah yang nyaman, yang menjadi tempat perlindungannya, ketika dia harus berpisah dari orang tuanya yang sangat mengasihinya, ketika masa mudanya hilang, dan ketika masa depannya pun jadi sirna. Saudaraku sekalian, Yusuf, apapun yang terjadi dalam situasi yang gimana pun, dia tetap menjadi berkat. Bahkan ketika dia masuk dalam penjara, dia susah, dia sedih. Tetapi apa yang terjadi? Di tengah-tengah situasi dia menjadi seorang pesakitan, ternyata dia tetap menjadi berkat. Dia tetap peduli kepada pergumulan-pergumulan orang lain. Dia tidak hanya melakukan tugas yang biasa dia kerjakan. Dia tidak hanya melakukan apa yang dia bisa kerjakan seperti yang diperintahkan oleh kepala penjara yang sudah mempercayakan kepadanya untuk memberi dan memperhatikan 2 pegawai istana itu. Tapi Yusuf melakukan tugasnya dengan baik. Dia bukan hanya memberikan apa yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya. Dia memberi lebih. Dengan jalan apa? Dia perhatikan. Ternyata 2 orang itu yang biasanya normal-normal saja, hari itu menjadi sedih. Raut mukanya begitu sedih sehingga dia lalu bertanya. Dia peduli. Ada apa, saudaraku? Ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Ketika juru minuman menceritakan begini begitu dengan ada pohon anggur dan sebagainya, lalu Yusuf menjelaskan, Tuhan memberitahu bahwa dalam 3 hari engkau akan dikembalikan kepada kedudukanmu. Luar biasa. Itu memberikan suatu keceriaan, menjadi berkat karena dia peduli, orang itu tertolong, dan dia menjadi sukacita. Lalu bagaimana kalau beritanya tidak benar? Bagaimana bukan tidak benar, tapi bagaimana kalau beritanya itu artinya itu tidak baik? Tapi Yusuf tetap menyampaikannya. Itu sebabnya ingat saudaraku, apapun terjadi, jadilah orang-orang yang tetap menjadi berkat. Kalau apapun sedang terjadi, situasi yang tidak menguntungkan sekalipun, ingat, kita dipanggil untuk menjadi berkat bagi orang lain. Saya tahu mungkin beberapa saat situasi ini, khususnya dalam masa pandemi, ada banyak hal yang tidak menguntungkan. Ada banyak yang membuat saudara susah. Beberapa saudara dan keluarga merasa kehilangan orang-orang yang dikasihi. Bahkan ada anak-anak yang harus kehilangan bukan hanya ibu atau ayahnya, tapi dalam waktu yang sangat singkat kedua-duanya harus dipanggil pulang oleh Tuhan. Lalu
Apakah kita harus terus-menerus dalam kesedihan seperti itu? Siapa tidak sedih? Kalau itu terjadi dengan saya pun akan sangat sedih. Apalagi ketika kita menjumpai suatu situasi, kondisi, kita tahu bahwa sedang dirawat karena sakit, tetapi kita tidak mampu dan tidak boleh melakukan sesuatu. Ketika kita dihalangi karena ada protokol dan sebagainya, pasti sedih. Tetapi pertanyaannya, apakah kesedihan, situasi, dan kondisi yang seperti itu membuat kita lalu tidak bisa menjadi berkat? Tema kita pada bulan ini, berdoa bagi bangsa, negara, dan sesama kita. Banyak orang mengatakan, saya bisa berdoa, saya bisa melakukan yang terbaik kalau situasinya baik. Yusuf memberi contoh, bukan hanya ketika situasi baik, tapi dalam segala situasi dan kondisi apapun juga. Mari kita tetap konsisten. Kalau Tuhan utus, kalau Tuhan beri kesempatan, dan seringkali Tuhan memberi kesempatan itu, lakukan, tetaplah menjadi berkat bagi banyak orang. Itu sebabnya mari. Mungkin saat ini kita sedang kehilangan pekerjaan, penghasilan. Kita kehilangan sumber-sumber yang biasanya menolong kita. Atau banyak situasi-situasi yang lain. Jangan marah. Jangan menggerutu. Jangan merasa seolah-olah, aduh kok seperti ini. Tetap datang kepada Tuhan. Jangan lalu ingin membalas dendam. Tidak terima. Atau mungkin sudah mengalami situasi, aduh memang nasibku. Aduh mau gimana lagi ya, putus asa, penuh kepahitan hidup. No. Dalam situasi yang bagaimanapun juga Tuhan punya rancangan walaupun kita tidak tahu. Ikuti tetap jalan Tuhan. Lakukan yang terbaik. Lakukan apa yang bisa saudara kerjakan. Kerjakan dengan maksimal. Tuhan tidak menuntut lebih. Tetapi Tuhan menuntut kerjakan dengan maksimal yang saudara bisa kerjakan. Dan saudara akan melihat ada karya Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sebabnya tetap menjadi berkat dalam situasi yang bagaimanapun sedang terjadi dalam hidup kita. Yang ketiga yang kita bisa pelajari dari perjalanan hidup Yusuf. Yusuf selalu tetap fokus kepada Tuhan. Tetap melihat kepada Tuhan. Dia tidak mau dibelokkan. Walaupun mungkin situasi dan kondisinya sangat sulit. Tetapi dia tetap mau mengikuti jalan Tuhan. Dia tetap bersandar kepada Tuhan. Dia lakukan yang benar. Dia kerjakan dengan baik. Walaupun mungkin kadang-kadang kita tidak bisa mengerti apa maksud dan rancangan Tuhan. Yusuf kalau mau bicara situasi dan kondisi tidak menguntungkan. Dia sendiri juga merasa, aduh kenapa ya kok pergumulan hidupku seperti ini. Tetapi dia tetap memperhatikan orang lain, dia peduli, dan dia tahu ketika dia tetap jalankan semuanya dengan baik. Hasilnya luar biasa. Siapapun orang yang ada di sekitarnya mendapat berkat. Merasakan bagaimana pertolongan Yusuf atas hidupnya. Dia merasakan kehadiran Tuhan melalui kehidupan Yusuf. Dan Tuhan nyata dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekitar Yusuf. Yang keempat, apalagi yang bisa kita pelajari Yusuf? Yusuf sangat istimewa karena dia ternyata mempertahankan integritasnya dengan sungguh-sungguh. Dia tetap melakukan dan memberitakan kebenaran firman Tuhan dengan jujur dan benar. Ketika pegawai minuman, pejabat minuman, juru minuman raja menyampaikan ceritanya,
Dia sampaikan, oh maknanya artinya seperti ini. Karena Tuhan yang mengerti dan Tuhan yang bisa memberi interpretasi terhadap apa yang kau lihat dan kau impikan. Dia ceritakan dengan jujur. Karena kejujuran itu dan melihat arti dari mimpi itu sangat baik, maka pejabat roh yang mengawasi tentang makanan raja, dia juga menceritakan, aku juga mimpi. Dan dalam mimpinya dia mengatakan dia mengangkat 3 bakul penuh dengan roti. Tiba-tiba ada burung gagak datang memakannya. Lalu apa yang dikatakan oleh Yusuf? Yusuf tidak lalu menyembunyikan apa yang merupakan kebenaran. Dia ceritakan apa adanya. Dia katakan semuanya itu dengan sungguh-sungguh. Kebenaran tetap kebenaran. Dia beritakan dengan baik. Dan akhirnya Yusuf bukan hanya sekedar memberitakan, tapi dia juga memberikan dukungan, dorongan. Agar dia bisa mempersiapkan hidupnya dengan lebih baik. Integritas menjadi teladan dalam kehidupan ini. Itu sebabnya saudaraku sekalian dikasihi Yesus Kristus. Belajar dari situasi ini. Ketika kita saat ini memasuki bulan-bulan di mana kita berdoa bagi bangsa, negara, bagi situasi, kondisi yang ada. Mari kita dipanggil untuk sekali lagi. Jadilah tetap berkat bagi orang lain. Apapun situasi, bagaimanapun kondisi saudara saat ini, mari tetap menjadi berkat. Mari kita tetap berdoa bagi bangsa, negara, bagi sesama, dan saya yakin saudara tetap bisa berupaya menjadi berkat secara real kepada semua orang. Tetaplah fokus kepada Tuhan. Ikutilah jalannya meskipun kita tidak mengerti mengapa harus seperti ini. Tetaplah berintegritas. Jadilah berkat dimanapun kita berada. Jadilah berkat apapun yang sedang terjadi. Jadilah pengisi kekosongan ketika orang-orang lain di sekeliling saudara membutuhkan uluran tangan. Pedulilah terhadap mereka. Pedulilah terhadap pergumulan orang lain. Sampaikan firman Allah dengan jujur, dengan benar. Ketika kita diberkati, kita jadi berkat juga bagi orang lain. Mari kita datang kepada Dia. Mari kita serahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Tetap jadilah berkat dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun sedang terjadi dalam hidup ini. Itu sebabnya, marilah kita sekarang meneduhkan hati dan kita bertanya. Dalam situasi dan kondisi yang saat ini sedang terjadi, adakah kita tetap mau dan tetap menjadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa dan negara? Sudahkah kita tetap menjadi berkat dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun? Kita tetap memandang kepada Tuhan. Kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Dan kita menyerahkan semuanya dalam tangan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa yang maha baik, Tuhan yang menciptakan segala sesuatu dalam hidup ini. Kami tahu, kami yakin, kami percaya kalau Tuhan izinkan sesuatu terjadi dalam hidup kami, Tuhan pasti mempunyai rancangan yang terindah bagi hidup ini. Ajarkan kami Tuhan senantiasa mengkoreksi diri kami, memperbaiki kesalahan-kesalahan kami, dan kami terus melangkah pada jalan Tuhan. Kami terus berjalan dan kami terus berfokus kepadamu Tuhan. Walaupun kadang kami tidak mengerti apa yang Tuhan mau, tapi kami mau patuh dan taat kepadamu. Supaya Tuhan kami mohon apapun sedang terjadi, bagaimanapun situasi dan kondisi kami saat ini, tuntunlah
Bantulah kami, berikan kami kemampuan dan kesungguhan untuk kami tetap menjadi berkat dimanapun kami berada. Itu sebabnya kami mau berdoa bagi bangsa ini. Kami berdoa bagi orang-orang Tuhan yang ada di sekeliling kami. Teman-teman kami sebangsa setanah air. Keluarga, famili kami Tuhan yang saat ini sedang bergumul. Baik bergumul dalam masalah ekonomi karena situasi dan kondisi yang terjadi. Baik bergumul dengan kesehatannya yang saat ini Tuhan memerlukan uluran tangan Tuhan dan kekuatan meningkatkan imunnya. Baik kami yang saat ini sedang bergumul Tuhan dengan kesempatan-kesempatan bagi baik para mahasiswa, para siswa yang mungkin dalam kondisi dan perasaan ketakutan untuk masa studinya menjadi terhambat. Kami juga berdoa mungkin untuk saudara-saudara kami yang saat ini sudah menghadapi kondisi yang sangat sulit. Baik dalam keuangan, baik dalam, Tuhan, pergumulan-pergumulan hidup kami serahkan semua Tuhan. Kami mohon Tuhan, bantulah kami semua. Biarlah pandemi ini Tuhan boleh terkontrol, sehingga kami boleh hidup berdampingan, tapi dengan perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dan kami Tuhan boleh betul-betul menjaga kehidupan kami. Kami diingatkan untuk tidak lengah, sehingga kami boleh terus berjalan pada jalan Tuhan. Menjaga kesehatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini masih dalam kondisi sakit. Baik yang ada di rumah, baik yang ada di tempat yang lain, di isoman, di wilayah pedesaan, maupun mereka yang saat ini ada di, Tuhan, di rumah sakit. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Bantu kiranya kami Tuhan. Bantu kiranya kami. Sehingga iman kami tetap bersandar kepada Tuhan dan kami melihat karya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami yakin percaya Tuhan ada Yehova Yireh yang akan memberikan segala sesuatu yang kami butuhkan. Dan kami yakin Tuhan akan memberikan kekuatan dan penyertaan-Mu serta berkat-Mu limpah. Itu sebabnya saudaraku sekalian, marilah kita serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan kita mau menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara sekalian dikasihi Yesus Kristus, marilah kita sekarang akan kembali ke tempat kita masing-masing dengan mendapat berkat anugerah daripada Tuhan. Saudaraku sekalian dikasihi Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepadanya, arahkanlah pandanganmu kepadanya, dan arahkanlah tanganmu kepadanya untuk menerima berkat yang merupakan sumber berkat dalam kehidupan ini. Kasih karunia daripada Allah Bapa, kecintaan daripada Tuhan Yesus, dan penyertaan Roh Kudus menyertai kehidupanmu. Tetaplah berjalan pada jalan imanmu. Tetap memuliakan Tuhan dan menjadi berkat dimanapun kamu berada dalam situasi apapun. Berkat Allah lengkap atas kehidupanmu. Terimalah berkat Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan semua yang diberkati Tuhan katakan, amin. Mari kita bersama-sama menundukkan hati dan kita nyanyikan pujian, suatu ucapan syukur kepada Tuhan. Katakan, Immanuel, Immanuel, Allah senantiasa menyertai kita. Mari jemaat Tuhan, kita naikkan syukur untuk ibadah kita pada hari ini. Sebab Dia Allah Immanuel yang selalu menyertai kita.
Jemaat dipersilakan untuk saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, terima kasih, Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam ibadah kita yang